Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbi wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajru. Selamat diucapkan ayah, bunda, kakak, adik-adik yang kami yang telah Sumpah Pemuda yang bertema Indonesia Bersaudara. Visi kami adalah menjadi pelopor gerakan Indonesia Bersaudara. Tidak hanya 1, 2, 3, tetapi 45 juta hati yang bersatu. Sebelum acara dimulai, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, kesehatan, kita semua dapat berkumpul di acara malam hari ini. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Asti Nur Fitri, selaku MC yang akan menemani ayah, bunda, kakak, dan adik pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Gebiar-Gebiar. Silahkan. Indonesia
Baik, terima kasih banyak Ayah, Bunda, dan kakak adik yang telah bernyanyi bersama kami. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kita buka acara malam hari ini yang bertema Indonesia Bersaudara yang akan disampaikan oleh pembicara kita. Berikut profil beliau. Silakan. Beliau adalah sebagai guru, Certified Trainer Magnet Rezeki, WRDKRI, EOA Gold, CEO PT Negeri Samudra Berkah, alumni PPA School of Life, pembina Yayasan Al-Fat Islamic Center, yang terakhir sebagai motivator kehidupan. Kami berharap untuk seluruh peserta agar selalu aktif dalam seminar Room Zoom seminar kali ini, karena nanti kami akan pilih beberapa orang untuk mendapatkan door prize. Untuk mempersingkat waktu, kita sambut pembicara kita malam hari ini, Bunda Tia Mutia. Silakan. Kami persilakan kepada Bunda Tia Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahdi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mabad. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan ridhonya, dengan rahmatnya akhirnya kita bisa bertemu kembali dalam dunia maya ya. Teman-teman, apa kabar semuanya? Salam Indonesia. Kalau saya bilang salam Indonesia, teman-teman boleh jawab merdeka. Bisa ya? Baik, Kang Iqbal boleh dibuka untuk seluruh peserta biar kedengaran ya. Ketika saya mengatakan salam Indonesia, semuanya bilang sambil tangannya seperti ini, merdeka. Boleh ya? Kita coba bersama-sama. Salam Indonesia. Merdeka. Ya Allah. Boleh sekali lagi. Salam Indonesia. Merdeka. Merdeka. Biasa. Terima kasih. Sebelum saya mulai materi malam hari ini, saya ingin menyapa ayah, bunda, kakak adik, semua yang hadir pada malam hari ini. Di sini ada siapa aja nih ya? Kak Sapatia, halo Kak. Dari mana Kak ini Kak? Boleh di ini ya untuk kayak Kak Pina nih, Kak Pina dari Jakarta. Selamat bergabung ya Kak. Kemudian Bunda Nina dari Bekasi. Ini luar biasa ya senior saya, Ibu Guru Tamimah dari Setu, Bunda Haji Cucu dari Tambun, Bunda Ais, Sotima dari Jonggol. Masya Allah, terima kasih banyak ya Bunda sudah membersamai acara kami malam hari ini. Meski dalam perjalanan ya luar biasa, semoga Allah meridhoi setiap langkah kita ya. Ibu Epi Yuliawati, boleh Bun di open cam biar dapat door prize, Masya Allah ya. Bunda Holly, ini Masya Allah ya bestie sama saya nih yang dari Karawang luar biasa, boleh Bun open cam. Masya Allah Bunda, ini ibu guru juga ya, bestie saya, merupakan saudara saya juga gitu ya. Ini Ibu Guru Encum Rohaini dari Bekasi juga, Kang Iqbal, ini Masya Allah ya yang dari Bandung luar biasa. Gimana nih teman-teman untuk membersamai acara malam hari ini? Semangat ya? Masih semangat? Oke, Masya Allah ya luar biasa. Teman-teman
tahu nggak untuk acara kita malam hari ini adalah bertemakan Indonesia bersaudara ya. Indonesia bersaudara. Ininya seperti ini ya, Indonesia bersaudara gitu ya. Luar biasa. Em, Acara ini mengusung gitu ya untuk kita semua bangsa Indonesia memiliki rasa persatuan gitu ya. Apalagi tadi kita nyanyi bersama-sama dengan lagu Indonesia Raya gitu ya. Di situ ada satu kalimat, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Masya Allah ya. Yang pertama di sini kalimatnya bangunlah jiwanya. Teman-teman ketika mendengar satu kalimat tersebut merasa bagaimana gitu ya, kita merasa terpanggil ya nggak sih gitu ya untuk selalu gitu membela tanah air kita. Kita lahir di sini gitu ya, dan kita besar di sini, kita mencari nafkah di sini gitu di bumi Indonesia. Ya nggak sih teman-teman gitu ya. Kemungkinan besar kita pun nanti akan meninggal di sini gitu ya, di tanah air Indonesia. Luar biasa nih teman-teman. Indonesia bersaudara gitu ya. Gerakan Indonesia bersaudara ini diinisiasi oleh para alumni Akademi Trainer gitu ya. Kita para trainer dalam 1 tahun ini kurang lebih melahirkan generasi-generasi baru, yaitu para trainer. Kurang lebih 500 gitu ya teman-teman. Nah, inilah karya-karya kami gitu ya, para trainer-trainer yang terlahir di bumi Indonesia gitu ya. Luar biasa semangat kita untuk mengusung Sumpah Pemuda gitu ya di hari Sumpah Pemuda hari ini gitu ya. Ini mendorong kita setiap individu untuk merasa bersama gitu ya. Boleh next Kang Iqbal slide-nya. Tadi saya sudah sampaikan gitu ya di awal bahwa kita lahir di Indonesia, kita besar di Indonesia, mencari nafkah di Indonesia gitu ya. Kalau kita melihat ini sebenarnya bukan hal mudah gitu ya. Kita lahir tidak hanya sekedar lahir begitu saja gitu ya, dan besar kita juga nggak besar begitu saja gitu. Tentu dari orok, dari masa di mana kita tumbuh gitu ya, kita memiliki satu tujuan, memiliki satu impian gitu untuk menjadi sesuatu gitu kan, untuk menjadi seseorang yang bisa memiliki dampak positif, bisa memiliki pengaruh yang luar biasa gitu di bumi Indonesia tercinta ini gitu ya. Boleh next? Melalui satu karya kita gitu ya, dengan dari dulu kita lahir, sekolah gitu ya, ingin menjadi sesuatu yang berdampak, itu kita harus memiliki karya yang luar biasa agar kita bisa berkontribusi secara penuh gitu ya. Untuk siapa? Untuk Indonesia. Teman-teman bisa bayangkan ketika teman-teman mencintai seseorang gitu ya, kebayang ya, kita mencintai seseorang, kita menyayangi seseorang, lalu perlakuan kita terhadap seseorang itu kira-kira bagaimana? Tentu ya, ketika seseorang itu disakiti gitu kan, atau diperlakukan tidak baik, maka kita secara penuh gitu kan akan membela mati-matian. Nah, ini satu jiwa, satu raga gitu ya. Apalagi Indonesia memiliki berapa jiwa gitu ya. Kurang lebih berapa? Luar biasa ya, 40 berapa, 2 juta jiwa, kurang lebih 2 juta jiwa gitu ya yang ada di bumi Indonesia ini, dan ini harus kita bela gitu loh teman-teman. Ini tapi untuk memperlakukan apa ya istilahnya, kontribusi seperti itu untuk memiliki dampak dari hati kita, dari jiwa kita, sampai kita mau berjuang mati-matian seperti itu, ini harus diawali dari apa kan gitu ya. Nah, ini nggak bisa kita paksa-paksa kayak teman-teman nih. Saya jujur ya sudah banyak sekali nge-share gitu kan ke grup-grup, kemudian kemudian ya saya nggak bisa gitu ya memaksa siapapun gitu untuk ayo gabung untuk bisa masuk ke grup ini gitu ya. Nah, ini luar biasa ya. Bayangkan saja 275 juta jiwa yang harus kita bela gitu loh teman-teman. Nah, lalu apa kontribusi kita untuk Indonesia gitu ya? Dengan kita merasa
kita siapa sih gitu ya. Tapi Indonesia itu bukan siapa-siapa tanpa kita, teman-teman. Gitu ya, luar biasa. Boleh next. Nih, teman-teman tahu gitu ya, dan kita semua sadar gitu bahwa di tahun ini, tahun 2023 sampai 2024 ini merupakan tahun politik, di mana, boleh next? Di mana gitu ya, nih kita belajar gitu dari pemilu sebelumnya. Teman-teman bisa merasakan gitu ya, masing-masing dari kita, masing-masing individu gitu ya, bisa merasakan dari tahun ke tahun gitu ya, suasana pemilu ini luar biasa dampaknya gitu ya untuk kita. Nah, dampak yang tidak baik gitu ya diantaranya kalau yang kita tidak pro gitu terhadap satu pasang caleg gitu ya, satu pasang capres dan cawapres gitu ya, ini kita bisa terpecah gitu. Kemudian ada lagi istilah-istilah, ada cebong, ada kampret gitu ya teman-teman, Masya Allah luar biasa. Ada kadrun, ada buzzer gitu, ini luar biasa. Kenapa kita harus terpecah-pecah seperti ini? Padahal seharusnya Indonesia itu tetap bersatu gitu ya. Karena apa? Karena kita bersaudara teman-teman gitu ya. Nah, suasana inilah yang harus kita ciptakan gitu untuk tidak terjadi gitu ya. Dan kita harus menciptakan satu suasana di mana kedamaian itu terus ada gitu ya, tanpa harus ada pecah-pecah gitu ya, terjadi sahabiyah gitu ya, ada istilah-istilah yang tidak baik gitu ya, seperti tadi kadrun buzzer, cebong kampret dan lain sebagainya gitu ya. Karena Indonesia ini dengan kebinikaannya luar biasa ya, dengan keanekaragaman budaya gitu Indonesia yang tidak terukur gitu ya, dari Sabang sampai Merauke gitu ya, dan ini yang harus kita pertahankan teman-teman gitu. Boleh next? Nah teman-teman sudah tahu ya untuk masa pemilu tahun ini kita sudah memiliki 3 calon gitu ya, capres dan cawapres gitu ya, dan nanti akan menyusul gitu ya untuk pemilihan-pemilihan baik gubernur, lurah, kepala desa gitu ya. Nah ini yang harus kita jaga gitu, bahwa siapapun nanti gitu ya pemimpin negara kita itu adalah pilihan yang terbaik gitu ya, dan itu sudah menjadi takdir gitu ya yang terbaik untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak harus ada yang namanya terpecah-pecah gitu ya teman-teman. Nih siapapun nanti gitu ya yang jadi, ini harus kita dukung berarti gitu ya teman-teman, karena maju mundurnya bangsa ini terletak pada generasi bangsa yang memilih siapa orang yang layak memimpin bangsa ini teman-teman gitu ya. Baik, next. Oke, teman-teman, sebelum saya melanjutkan, mungkin Kang boleh diputar ya untuk lagunya. Kita bisa meresapi bersama-sama untuk lagu berikut ini. Bisa? Kulihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Gak ada suara ya? Air matanya berlinang, mas intanya tergenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan
Oh. Oke, teman-teman, dari lagu tersebut kita bisa tahu ya sedikit bahwa negara kita, Indonesia, yang sangat kita cintai ini sedang tidak baik-baik saja, teman-teman. Ya, dan di sini cukuplah kejahatan itu akan merajalela ketika orang-orang baik tidak melakukan apa-apa, gitu ya. Nah, kita bisa ambil kesimpulan, apakah kita mau berkontribusi, gitu ya, untuk bangsa ini, gitu ya. Meskipun kita merasa kita bukan siapa-siapa, gitu ya, tapi dengan 1% ini bisa jadi banyak gitu untuk kita melakukan perubahan yang lebih baik untuk bangsa ini. Ya, minimal untuk kita lebih bisa menata diri, menata hati gitu ya, dan menata keluarga kita gitu ya. Dan satu bangsa ini akan menjadi baik jika dibentuk dari keluarga yang satu baik, yang baik itu akan teman-teman ya baik. Ini satu kisah gitu yang seekanan burung gitu ya dari Nabi gitu. Sekanan burung ini melemparkan sesuatu gitu dari atas gitu ya untuk memadamkan api. Kalau kita bayangkan gitu ya, kayaknya nggak akan berdampak apa-apa deh, gitu kan, dari satu ekor burung itu. Tapi dari yang satu itu dengan yang lainnya akan menjadi sesuatu yang meskipun kecil tapi memiliki dampak, teman-teman, sesungguhnya ya. Seperti nah, demikian pun gitu ya dengan kita. Meskipun kontribusi kita terhadap negara sangat kecil, gitu ya, mungkin dampaknya tidak luar biasa, hanya bisa berdampak pada diri sendiri gitu ya, dan lingkungan keluarga kita saja, nggak apa-apa teman-teman, tetap harus kita lakukan gitu ya, daripada kita tidak melakukan apapun gitu ya, karena sekali lagi satu kejahatan itu bukan karena banyaknya orang jahat, tapi banyaknya orang baik yang tidak melakukan apa-apa gitu teman-teman ya. Apa kepedulian kita gitu ya? Apa sih teman-teman kepedulian kita untuk bangsa ini gitu ya? Teman-teman bisa melihat gitu bahwa tadi ya negara ini tidak sedang baik-baik saja. Ibu Pertiwi sedang bersedih, sedang bersusah hati gitu ya. Inilah saatnya sebetulnya ya dari teman-teman kita berkontribusi untuk salah satunya memilih pemimpin yang baik gitu ya, yang mampu memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik teman-teman gitu ya. Next, itu salah satunya. Kalau kita tidak peduli gitu ya terhadap kemajuan bangsa ini, lalu seperti apa bangsa kita ke depannya gitu ya. Ini salah satunya dijabarkan di sini, menjaga NKRI gitu ya, tetap bersaudara meskipun berbeda pilihan partai maupun presiden. Gitu ya teman-teman. Tidak apa-apa, kita cukup menghargai gitu ya. Cukup menghargai itu. Ya, siapapun dari teman-teman gitu ya memilih cawapres gitu ya, presiden nanti, wakil presiden nanti gitu ya, kita hargai itu gitu ya. Tidak usah ada perpecahan gitu ya teman-teman, ataupun kerusuhan gitu ya yang dapat merugikan satu sama lain gitu ya, terutama kemajuan bangsa gitu ya teman-teman. Oke, next. Mengapa kita peduli Indonesia bersaudara? Masya Allah ya teman-teman, kebayang kalau kita merasa diri kita sudah cukup gitu ya,
merasa diri kita sudah baik-baik saja, tidak peduli terhadap orang lain gitu ya. Apa yang akan terjadi dengan bangsa ini? Gitu ya. Provokasi tentu akan meningkat gitu ya. Banyak sekali gitu oknum-oknum yang akan menggiring kita untuk menjadi bangsa yang tidak baik, menjadi bangsa yang penuh dengan KKN, menjadi bangsa yang mau menang sendiri gitu ya, tidak peduli terhadap rakyatnya. Inilah yang harus kita lakukan agar kita selalu peduli terhadap bangsa Indonesia gitu. Dan kita harus wujudkan gitu ya untuk apa? Untuk Indonesia bersaudara gitu ya. Karena kita bukan hanya satu gitu ya, tapi satu jiwa dan raga gitu ya. Masya Allah, next. Yang satu peduli itu, nih yang pertama ya adalah menaikkan kelas. Gitu teman-teman. Apa sih menaikkan kelas itu? Boleh next. Teman-teman untuk diri kita ya sebagai individu, ketika kita merasa udahlah ya itu mah ranah politik gitu ya, bukan ranah kita, gitu kan? Lalu apa yang terjadi di situ? Berarti tidak peduli gitu kan ya, rasa ketidakpedulian kita terhadap apa yang terjadi dengan lingkungan kita gitu ya, apa yang terjadi dengan kemunduran atau kemajuan bangsa ini gitu ya teman-teman. Maka dari kita gitu harus naik kelas gitu ya, salah satunya adalah dengan meningkatkan apa kapasitas diri kita gitu ya, dengan apa, salah satunya dengan terus belajar gitu ya, dengan terus meningkatkan kualitas diri kita gitu ya, menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Di sini yang pertama tahapannya adalah personality gitu ya, tahu potensi diri kita teman-teman. Lalu ketika kita sudah mengetahui potensi diri kita harus naik level lagi menjadi mentality. Apa itu? Potensi diriku diasah menjadi seorang yang ahli. Oke teman-teman, kita bicara kita ya. Kita bukan tentang saya, tapi tentang teman-teman semua yang ada di sini yang hadir malam hari ini gitu ya. Kita angkat diri kita 10 atau 20 tahun yang lalu itu siapa? Gitu ya. Kita itu bukan siapa-siapa teman-teman, tapi setiap orang pada hari ini, saat ini mulai melihat kita. Karena apa? Karena ada sesuatu yang berharga pada diri kita teman-teman. Gitu ya, entah itu pengetahuan, entah itu keterampilan, gitu ya. Entah itu secara finansial, tapi orang lain di luar diri kita melihat itu. Meski kadang tanpa kita sadari teman-teman, gitu ya. Karena kita apa? Karena kita terus menggali personality kita gitu ya, menggali gitu ya, untuk mencari tahu apa sih potensi terbaik dari diri kita. Bisa jadi teman-teman yang hadir hari ini, malam hari ini, saat ini bersama saya di sini gitu ya, tidak ada yang menjamin gitu ya. 5 tahun atau 10 tahun ke depan di antara kita ada yang jadi atau mencalonkan diri menjadi cawapres gitu ya, kan nggak ada yang menjamin itu, siapa tahu kan gitu ya. Karena dari sekarang kita selalu menggali potensi dan terus mengasah gitu ya, mengasah potensi diri kita gitu ya, dengan kelebihan yang ada pada diri kita, lalu menjadi naik kembali gitu ya dengan tingkat morality, yaitu merasa kita terikat gitu terhadap individu yang satu dengan individu yang lain teman-teman. Nah dari situlah naik lagi ke level yang namanya spirituality gitu ya. Inilah yang dibangun oleh kita, yang diusung oleh kita, yang digaungkan oleh kita malam hari ini dengan Indonesia bersaudara teman-teman. Disinilah letak kenapa kita harus bersaudara gitu ya. Ini Kang Iqbal yang jauh dari Bandung gitu ya,
Di sini saya ngerasa gitu semua, tidak hanya Kang Iqbal ya. Kita ngerasa di sini tuh satu keluarga yang sama gitu. Pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil dari Zoom meeting malam hari ini gitu teman-teman ya. Ini berarti teman-teman sudah menunjukkan rasa kepedulian gitu ya. Merasa ada satu ikatan yang harus terjadi nih, yang harus kita sendiri berkontribusi gitu ya untuk apa? Untuk kemajuan bersama gitu teman-teman ya. Jadi kita harus menaikkan level gitu ya dari apa? Sekali lagi dari tingkat personality, kemudian mentality, kemudian morality dan spirituality. Itu ya dari spirituality ini kita merasa satu bersaudara. Gitu ya Indonesia bersaudara gitu teman-teman ya. Masya Allah luar biasa. Next. Peduli itu menyehatkan mental teman-teman. Ya. Kalau saya tanya gitu ke teman-teman semua yang ada di sini malam hari ini gitu ya, kita sebenarnya lebih gampang mendeteksi kelebihan atau kekurangan diri. Itu ya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman ada yang menjawab, oh saya lebih gampang mendeteksi kelebihan diri sendiri, atau saya lebih merasa gampang mendeteksi kelemahan diri. Gitu ya, teman-teman. Dari setiap diri kita, tentu ada semua itu. Ada kelebihan, ada kelemahan. Nah, kita jadikan satu kesimpulan bahwa kita semua dari individu ini gitu ya memiliki yang namanya keistimewaan. Istimewa dengan kelemahan kita, gitu ya. Istimewa dengan kelebihan kita, gitu ya. Dan jadikan satu kekurangan atau kelemahan itu menjadi satu kelebihan kita, gitu ya. Dengan terus menggali potensi gitu ya diri kita masing-masing teman-teman, gitu ya. Ini harus diidentifikasi nih dari diri kita masing-masing. Apa sih kelemahan diri kita? Apa sih kekuatan diri kita gitu ya? Dan kelemahan ini kenapa harus kita jadikan kelebihan? Gitu ya. Dan selama ini ketika kita di bangku sekolah dari SD, katakanlah dari SD ya teman-teman. Kita tidak pandai misalkan matematika, tapi justru matematika itu yang dilesin. Tentu apa yang terjadi? Kitanya stres sendiri ya, gitu, ya nggak sih? Tapi kalau kita mengeles gitu ya, yang kita lakukan les itu dengan terus meningkatkan kelebihan gitu ya. Sebenarnya yang harus kita leskan itu bukan kelemahan kita, tapi kelebihan kita. Agar apa? Agar itu terus tergali gitu ya teman-teman. Bukan kelemahan kita yang harus kita terus tingkatkan, tapi justru kelebihan gitu teman-teman ya. Kemudian dari peduli itu menyehatkan mental ini mampu mengatasi tekanan stres gitu. Jadi ciri-ciri orang yang sehat mental di sini adalah pertama, kita mampu mendeteksi kelemahan dan kelebihan diri kita sendiri, teman-teman. Kemudian mampu mengatasi semua tekanan, semua persoalan, semua masalah kehidupan kita. Gitu ya, dan kita enjoy aja, nggak dibawa stres. Gitu ya, nggak dipikirin berlarut-larut. Gitu teman-teman, ini ciri-ciri orang yang sehat mental. Gitu ya, kemudian menghasilkan satu karya. Gitu ya, yang ketiga yaitu menghasilkan satu karya tertentu. Ini jelas ya, orang yang sehat mental itu pasti akan memiliki kreativitas yang tinggi, teman-teman. Gitu ya. Kemudian mampu berkontribusi untuk sekitarnya. Nah, di sini kita bisa mencari tahu apa yang harus kita lakukan atau apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan kita, minimal dimulai dari diri kita sendiri. Gitu ya, teman-teman. Kemudian untuk keluarga, untuk lingkungan sekitar, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Gitu teman-teman. Boleh next? Yang ketiga yaitu peduli meningkatkan level kebahagiaan. Teman-teman, kebahagiaan sesungguhnya gitu ya, kekayaan sesungguhnya
yaitu kita mampu gitu ya berbagi dengan orang lain gitu ya. Nah, disitulah letak kebahagiaan kita gitu ya. Kepedulian meningkatkan kebahagiaan dan kekebalan tubuh gitu teman-teman. Ini luar biasa ya. Bisa dirasakan oleh teman-teman sendiri gitu ya. Kalau kita bahagia, tentu lebih sehat teman. Ketimbang kita stres, merundung, galau sendiri gitu ya. Itu Masya Allah ya, nanti terasa ada yang tidak baik, ada yang sakit-sakit nih di badan kita gitu teman-teman. Maka apapun yang terjadi kita harus tetap bahagia. Ini di level bahagia ya teman-teman. Oke, next. Bagaimana menjaga Indonesia semakin bersaudara? Ini ada beberapa konsep lingkaran pengaruh ya. Yang pertama, boleh di-share Kang? Saya bisa mengontrol dan mempengaruhi. Boleh Kang? Saya bisa mengontrol dan pengaruhi gitu ya. Repetition, action gitu ya. Maksudnya apa? Saya bisa mengontrol. Jadi sesuatu yang bisa kita kontrol dan kita pengaruh dan kita memiliki pengaruh di situ. Contohnya apa? Teman-teman di sini bisa mengambil satu sikap. Apa kita mau peduli atau tidak dengan bangsa ini? Tentu itu ada pada diri kita. Kita bisa mengontrol itu, kita juga bisa mempengaruhi itu. Kontribusi kita untuk satu tindakan itu apa? Itu ya teman-teman. Kemudian saya tidak bisa mengontrol, tapi saya bisa mempengaruhi. Di sini positif vibes gitu ya. Contohnya apa? Kayak teman-teman malam hari ini, gitu ya. Mungkin ketika dapat sharean link Zoom atau sharean untuk bergabung dalam satu grup tertentu, kemudian teman-teman mengambil satu tindakan untuk mempengaruhi orang lain dengan memberikan link tersebut kepada grup tetangga misalnya gitu ya. Itu yang dimaksud dengan positive vibes gitu ya. Kita bisa mengontrol itu dan kita bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Itu ya teman-teman contohnya. Kemudian saya tidak bisa mengontrol dan pengaruhi gitu ya. Acceptance di sini dan adaptation gitu ya. Contohnya apa? Untuk memilih satu wakil dan calon presiden di sini, untuk itu kita tidak bisa masuk ke dalam ranah tersebut gitu ya. Kita nggak bisa gini, Pak Anies bisa nggak sih Pak Anies pasangannya bukan Amin gitu ya, bukan Pak Amin gitu. Bisa nggak sih Pak Anies ini pasangannya dengan Pak Prabowo kayaknya lebih matching dan kayaknya saya akan milih gitu kalau pasangannya seperti itu. Nah, kita kan nggak bisa seperti itu ya teman-teman. Kita nggak bisa acceptance dan adaptation gitu di situ. Jadi itu bukan ranah kita ya teman-teman. Jadi selama kita masih bisa repetition gitu untuk action di situ, maka ya itulah yang harus kita maksimalkan teman-teman gitu ya, dengan positive vibes gitu ya. Silakan teman-teman lakukan semua ini selama teman-teman masih bisa gitu ya. Oke, next. Perasaan tulus membantu untuk menumbuhkan orang lain dan dilakukan dengan cara yang sangat menyenangkan. Ini repetition action, loving kinds itu apa ya, satu perasaan yang tulus gitu. Dan perasaan ini nggak bisa kita buat-buat teman-teman. Ini rasa kepedulian yang sangat tinggi dan kita lakukan dengan cara menyenangkan gitu untuk orang lain tanpa harus didorong-dorong, tanpa harus dipaksa-paksa gitu ya. Dan itu tulus kita lakukan dari pribadi kita, dari hati kita gitu ya, meskipun tanpa bayaran teman-teman gitu ya. Nah, inilah yang harus kita bentuk gitu dari masing-masing individu agar kita menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi Indonesia bersaudara di sini gitu ya. Dengan apapun yang kita lakukan itu untuk bersama-sama gitu ya teman-teman. Oke, next. Mungkin teman-teman di sini sering ya melakukan loving kinds di sini gitu, karena memang sering kali gitu kita merasakan satu chemistry yang
luar biasa gitu, baik terhadap sahabat kita, orang-orang terdekat kita, keluarga kita gitu, atau siapapun itu, kadang tanpa kita diminta gitu, dan itu perasaannya hadir secara natural gitu ya teman-teman. Oke, silakan next. Saya ucapkan selamat bergabung ya oleh dari saya kepada teman-teman yang baru masuk link. Nah, yang selanjutnya yaitu repetition action. Mendoakan orang banyak. Ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, sebenarnya kita sedang mendatangkan kebaikan untuk kita sendiri ya teman-teman. Jadi, kenapa seperti itu? Itu karena dalam alam semesta ini ada yang namanya apa ya? Kalau kita bisa bilang itu hukum alam, gitu ya. Dari apa yang kita lakukan itu akan terbalaskan gitu ya. Itu akan feedback untuk siapa? Ya minimal gitu ya untuk anak keturunan kita gitu ya. Meskipun jarang sekali kita bisa rasakan secara langsung gitu ya. Kalau saya misal berbuat baik ke Ibu Guru Tamimah gitu ya, dan belum tentu Ibu Guru Tamimah sendiri yang feedback ke saya gitu ya. Bisa jadi nanti siapa Bu Guru Encum gitu ya yang feedback ke saya gitu. Jadi kita cukup mendoakan orang sebanyak-banyaknya gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena itu akan berbalik lagi ke kita gitu ya teman-teman, dan anak keturunan kita gitu ya, Masya Allah. Dan teman-teman di sini ketika melakukan satu tindakan untuk berkontribusi bagi Indonesia gitu ya, siapa yang akan merasakan itu dampaknya? Itu akan dirasakan oleh anak keturunan kita yang akan melangsungkan regenerasi bangsa gitu ya. Maka dari itu kita doakan gitu ya, siapapun hari ini untuk kebaikan kita bersama-sama gitu ya teman-teman. Oke, next. Yang selanjutnya itu positive vibes, dimulai dari ucapan think now before you speak gitu ya. Tanya itu is it true gitu ya. Kemudian hanya helpful, I-nya inspiring, N-nya necessary, dan kind. Ini luar biasa ya teman-teman. It's now the right time to speak. Dimulai dari ucapan kita, gitu ya. Dan apa yang kita lakukan di sini itu harus benar-benar dipraktekkan, gitu ya. Oke, next. Positive vibes atau proaktif dalam bertindak. Next. Aktif mengampanyekan Indonesia Bersaudara, kemudian mengajak orang untuk ikut Indonesia Bersaudara. Ini salah satu sikap untuk kita langsung praktek ya teman-teman. Dari apa yang teman-teman nanti ambil pada malam hari ini, itu silakan di-share gitu ya, ke ya minimal ke orang yang paling dekat dengan kita gitu ya, agar apa yang kita terima gitu ya, kebaikan yang kita ambil kita terus orang lain, adalah yang akan menjadi kita terus melaju menjadi pribadi yang teman-teman. Oke, silakan next. Yang selanjutnya acceptance dan adaptation. Ini berbeda itu biasa ya teman-teman. Kemudian satu perbedaan itu merupakan anugerah gitu ya. Menghormati pilihan orang lain. Ini sudah menjadi warna-warni kehidupan gitu ya, dan kita tidak bisa memaksakan satu kehendak gitu yang kita itu baik, belum tentu lain dan hormat dari itu. Semuanya sudah terjadi. Setiap sebenarnya rasa yang lain salah, tapi itu hadir dari rasa orang lain yang benar. Dari teman-teman gitu ya, dengan cara menghormati pilihan lain gitu ya teman-teman. Oke, next.